Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelika Aulia Saifullah. Bersama rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan membahas tentang perburuhan dan ketenagakerjaan. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian perburuhan dan ketenagakerjaan, hubungan kerja, hubungan industrial, pengupahan dan kesejahteraan, mogok kerja, PHK, keselamatan dan perlindungan kerja, perselisihan perburuhan, dan penyidikan pemidanaan. Perkenalkan, nama saya Rahel Aryani. Saya akan menjelaskan tentang perburuhan. Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja, pengusaha, perusahaan, atau badan hukum di satu sisi, dan penerima kerja, pekerja atau buruh di sisi yang lain. Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Dikatakan hukum privat karena mengatur hubungan antara kedua individu, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Dan dikatakan hukum publik karena negara melakukan campur tangan melalui pengikatan aturan yang mengurus hubungan antara dua individu tadi. Hukum perburuhan terbagi menjadi dua, yaitu hukum perburuhan individu mengenai kontrak kerja dan hukum perburuhan kolektif mengenai serikat buruh, pemogokan, dan lain-lain. Hal yang diurusi hukum perburuhan itu adalah pertama, pembentukan dan pemutusan kontrak kerja, kedua, perlindungan orang yang dipekerjakan, hak mutlak dan kewajiban yang timbul dari pekerjaan, ketiga, sistem tanggung jawab dan kedisiplinan dan material, kelima, pelaksanaan hubungan kerja, keenam, hak berserikat pekerja bagi para pekerja dan bersosiasi pengusaha bagi para pengusaha, yang ketujuh, kesepakatan bersama, yang kedelapan, kontrol negara atas pelaksanaan hukum perburuhan. Saya akan melanjutkan tentang perselisihan perburuhan. Perselisihan perburuhan ialah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuhan. Ada dua tahap apabila terjadi perselisihan perburuhan. Maka para pihak yang berselisih dapat menempuh jalur-jalur. Pertama, dengan melakukan tahap musyawarah untuk mufakat. Tahap kedua, jika tidak tercapai musyawarah, para pihak dapat menempuh jalur pengadilan atau jalur luar pengadilan. Apabila yang ditempuh adalah jalur luar pengadilan, maka tersedia alternatif-alternatif, yaitu seperti 1. Arbitrase. Arbitrase yaitu yang anggotanya ditunjuk oleh pihak yang berselisih. 2. Mediasi. Mediasi dilakukan atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih. Proses mediasi ini menghasilkan suatu persetujuan bersama yang dibuat oleh moderator. Persetujuan yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan mediator. 3. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi, maka dengan memberitahukan kepada pihak yang berselisih, pihak mediator segera melimpahkan perselisihan tersebut kepada lembaga penyelesaian perselisihan industrial yang dahulunya berbentuk panitia penyelesaian perburuhan daerah atau pusat. Lembaga penyelesaian perselisihan industrial adalah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan industrial atau lembaga peradilan di bidang ketenagakerjaan. Perselisihan industrial adalah perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena tidak adanya persesuaian paham mengenai pelaksanaan syarat-syarat kerja, pelaksanaan norma kerja, hubungan kerja, atau kondisi kerja. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja.
baik pekerja yang menghasilkan barang maupun pekerja berupa. Dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Peraturan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sudah masa kerja, di mana peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan-tujuan hukum berikut. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan suatu perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya tadi. Di sini ada hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Hubungan industrial yang sesuai dengan keadaan di Indonesia disebut dengan hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial meliputi pokok-pokok kerjasama sebagai berikut. 1. Kerjasama produksi atau partner in production. 2. Kerjasama keuntungan atau partner in profit. 3. Kerjasama dalam tanggung jawab atau partner in responsibility. Hubungan industrial dilaksanakan dengan menggunakan sarana industrial sebagai berikut. 1. Serikat pekerja. 2. Organisasi pengusaha. 3. Lembaga kerjasama biparit. 4. Lembaga kerja sama triparit. 5. Peraturan perusahaan. 6. Kesepakatan kerja atau yang biasa disebut KKB. 7. Penyelesaian perselisihan industrial. Selanjutnya ada pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Ukuran filosofis dari pengupahan adalah bahwa setiap pekerja tanpa memperbedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itu, besarnya upah haruslah layak dan sekali-kali tidak boleh di bawah besarnya upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah per wilayah. Namun demikian, selain dan kewajiban upah minimum, pelindungan pekerja dalam bidang pengupahan dilakukan dengan jalan sebagai berikut. 1. Kebijaksanaan upah minimum seperti telah disebutkan. 2. Kebijaksanaan upah kerja lembur. 3. Upah tidak masuk kerja karena sakit. 4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. 5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Mogok kerja adalah tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian perselisihan industrial yang dilakukan agar pengusaha memenuhi tuntutan pekerja. Pemutusan hubungan pekerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penyidikan, pemidanaan, dan sanksi-sanksi. Hukum menyediakan sanksi-sanksi atas pelanggaran ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dijatuhkan kepada pelanggaran-pelanggaran dengan ketentuan tertentu. Yang besarnya hukuman bergantung kepada jenis pelanggaran yang dilakukan dalam penjatuhan sanksi pidana ini. Proses penyidikan dilakukan selain oleh penyidik pejabat polisi Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup dan tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan, yang diberi wewenang khusus untuk itu, dan dapat menjalankan tugasnya sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Selain dari sanksi pidana, tersedia juga sanksi-sanksi perdata seperti ganti rugi jika memang ada kerugian perdata menuruti prosedur gugatan perdata biasa atau prosedur-prosedur alternatif. Selanjutnya terdapat juga sanksi administrasi bagi pelanggar hukum ketenagakerjaan. Sanksi-sanksi administrasi tersebut adalah: pertama, teguran,
kedua peringatan tertulis, ketiga denda, keempat pembatasan kegiatan usaha, kelima pembekuan kegiatan usaha, keenam pembatalan persetujuan, ketujuh pembatalan pendaftaran, dan pencabutan izin. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.